Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mukti, NIM 20083010063. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek ibadah, yakni tentang materi khutbah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fataha li ibadihi tariqal falah wa arsadahum ila ma fihil khairu wal birra wa tuqa wa salah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah falikul habbi wan nawa wa falikul isbah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'datu risalatuhu julumati jahli wa julmi kafa badat julama laili nuru sobah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ma'asyraqal fajru wa la amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah-khutbah sebelumnya, kami telah menyampaikan detail-detail iman kepada keenam rukun iman. Pada kesempatan khutbah kali ini, kami akan menyampaikan tentang target-target dari semua tema akidah yang pernah kami sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencetak pribadi muslim yang ikhlas dalam niat dan ibadahnya. Dengan mengkaji akidah Islamiyah, diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa mengikhlaskan niat dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari dan memahami bahwa Dialah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan kita. Oleh karena itu, dengan sukacita kita mempersembahkan niat dan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua, mencetak pribadi muslim yang pikirannya terbebas dari belenggu kesesatan dan kemaksiatan, yaitu dengan mengkaji Islamiyah. Diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang secara intelektual terbebas dari kesesatan pikiran dan kekacauan nalar yang diakibatkan kosongnya hati dari akidah yang benar. Karena seorang yang hatinya kosong dari akidah yang benar, maka ia tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, hatinya memang kosong dari semua bentuk ideologi dan menjadi seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan mengingkari semua bentuk peribadatan kepada Tuhan. Kedua, hatinya dipenuhi dengan berbagai bentuk ideologi yang sesat dan keyakinan yang menyimpang. Akibatnya, hati dan pikirannya dipenuhi dengan takhayul dan khurafat, serta menyembah benda-benda yang tidak semestinya disembah kecuali selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurukum ufilakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Yang artinya, Ibrahim pernah berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun,
dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak berpikir? Quran Surat Al-Anbiya ayat 66-67. Yang ketiga, menjadi pribadi muslim yang tentram jiwa dan akal pikirannya. Dengan mengkaji akidah Islamiyah yang benar, diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tentram psikologi dan intelektualnya. Kita tidak mengalami kegoncangan jiwa dan pemikiran. Karena akidah Islamiyah yang benar akan mengantarkan seorang mukmin kepada keimanan dan keridhaan kepada Allah sebagai Tuhannya, kepada Muhammad sebagai Rasulnya, dan kepada Islam sebagai agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zafatokmal imani man radiya billahi robba, wabil islami dinna, wabi Muhammadin rasulah," yang artinya telah merasakan nikmatnya iman seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Terus yang keempat, menjadi pribadi yang memiliki orientasi yang selamat. Dengan mengkaji akidah Islamiyah yang benar, diharapkan kita menjadi pribadi yang memiliki orientasi yang benar, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam bermuamalah dengan sesama makhluknya. Dalam aspek ibadah, orientasi kita sepenuhnya adalah pahala dan ridho Allah, bukan masalah duniawi. Begitu pula dalam aspek muamalah, orientasi kita adalah pahala dan ridho Allah, bukan semata-mata keuntungan materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hamma wa ja'alallahu ginahu fi qalbi wa jama'a lahu samlahu wa atatuhu dunya wa hiya ragimah, wa man kanati dunya hammahu ja'alallahu faqarahu baina aini wa farraqa alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah," yang artinya, barang siapa yang akhirat menjadi orientasinya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya berada dalam hatinya dan menghimpun piranti-piranti kebaikan untuknya, serta dunia akan mendatanginya dengan penuh ketundukan. Barang siapa yang dunia menjadi orientasinya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan berada di depan kedua matanya dan memporak-porandakan piranti-piranti kebaikan untuknya, serta harta dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang sudah ditentukan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, menjadi pribadi yang tangguh dan bersungguh-sungguh dalam setiap urusan. Dengan mengkaji akidah Islamiyah yang benar, diharapkan kita menjadi pribadi yang tangguh dan sungguh-sungguh dalam setiap urusan. Tidak datang suatu kesempatan untuk beramal soleh, melainkan kita dengan penuh antusias mendayagunakannya untuk beramal soleh secara maksimal demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat suatu potensi dosa, melainkan kita bersegera menjauhinya karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berkeyakinan bahwa Allah melihat kita, membangkitkan kita di hari kiamat, dan membalas kita dengan balasan yang setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli darajatu mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun," yang artinya, dan masing-masing orang memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 132. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk merealisasikan target ini seraya bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabu illallahi minal mu'minina du'ifa wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka
wasta'i billahi wala ta'jaj wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna lahu tabtahu amal syaiton, yang artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meski pada masing-masing dari mereka terdapat kebaikan bersungguh-sungguhlah dalam meraih kemanfaatan untukmu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jika suatu menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan ini, niscaya akan terjadi begini dan begini. Akan tetapi katakanlah, ini adalah Allah, dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Karena sesungguhnya ucapan seandainya akan membuka amal syaitan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, membentuk suatu umat yang kuat dan produktif. Dengan mengkaji akidah Islamiyah yang benar, diharapkan kita menjadi suatu umat yang kuat dan tidak segan-segan mencurahkan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki untuk meneguhkan agama Islam dan mengokohkan pondasi serta pilar-pilarnya, tidak memperdulikan tantangan dan halangan yang akan menimpa kita demi mewujudkan cita-cita luhur kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yarta'bu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minal wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah pertama kami telah menyampaikan 6 target dari penanaman akidah dalam hati setiap muslim dan muslimah. Pada khutbah kedua ini kami hanya menambahkan 1 target, yaitu target ke-7, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu ke-7, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji akidah Islamiyah yang benar diharapkan kita menjadi orang-orang yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas amal kebaikan setiap individu muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Man amila sholihan minal zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Itulah target-target dalam memahami dan mengamalkan akidah Islamiyah secara benar. Semoga kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa. Semoga Allah berkenan mengabulkannya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa al amwat innaka sami'ul qaribu mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batilat batilan wa arzuqna hitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.